Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang sebentar lagi ujian UP? Mudah-mudahan ujian UP-nya nanti dimudahkan insya Allah dan dilancarkan ya, disehatkan. Sekarang lagi corona. Mudah-mudahan kita aman-aman saja ya. Amin. Intinya banyak-banyak berdoa ya teman-teman. Karena UP tidak semudah yang kita bayangkan. UP itu luar biasa tingkat kesulitan soalnya ya. Ini latihan part ke-11 selama 2021 yang saya buat. Tonton semuanya, mudah-mudahan dengan bekal yang banyak teman-teman bisa mudah dan bisa gampang dalam menghadapi UP nanti. Bagi yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan bantu share. Jangan lupa berkomentar di kolom komentar ya. Kita langsung masuk ke soal yang pertama, latihan soal yang pertama. Berikut adalah tugas dan kewenangan satuan pendidikan dalam penilaian hasil belajar peserta didik kecuali A. Menetapkan standar ketuntasan belajar yang harus dicapai peserta didik. B. Menetapkan kriteria kenaikan kelas. C. Menetapkan kriteria kelulusan peserta didik. D. Melakukan penilaian akhir dan ujian sekolah. E. Menjadi panitia pelaksana ujian nasional tingkat satuan pendidikan. Jadi seperti biasa saya kasih waktu sekitar 5-10 detik untuk menjawab soal di atas ya, soal yang ada. Silahkan jawab dulu. Jadi jawabannya ada di option E. Menjadi panitia pelaksana ujian nasional tingkat satuan pendidikan. Kita lihat panitia pelaksana ujian nasional tingkat satuan pendidikan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan ya. Jadi pendidikan dalam penilaian hasil belajar peserta didik kecuali ya, lihat ada kata kecuali ya. Tugas dan kewenangan satuan pendidikan ya. Oke, ini dia keempat tugasnya dan ini termasuk kecuali ya. Dia kecuali bukan tugas dari tugas dan kewenangan satuan pendidikan dalam penilaian hasil belajar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perkembangan teknologi memungkinkan pembelajaran tidak lagi dilakukan tatap muka di dalam kelas, akan tetapi juga bisa dilakukan secara virtual atau jarak jauh dengan prinsip-prinsip pembelajaran berbasis teknologi. Pembelajaran model ini berbasis web dan bisa diakses menggunakan jaringan internet dimanapun dan kapanpun siswa berada. Pembelajaran yang demikian disebut pembelajaran A. Blended learning, B. E-learning, C. Learning by doing, D. Self-learning, E. Efficient learning. Dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option B, e-learning. E-learning adalah pembelajaran yang dilakukan secara daring berbasis web atau sejenisnya. Sedangkan blended learning adalah pembelajaran yang merupakan kombinasi antara pembelajaran dalam jaringan dan luring atau biasa disebut dengan luar jaringan ya, luring luar jaringan atau daring dalam jaringan ya. Ini memang sudah dipersiapkan jauh-jauh, bahkan saya sempat juga menemukan soal ini dulu di 2019 ya, yang berbasis teknologi. Buktinya sekarang kita sudah seperti itu ya, kita harus menggunakan media-media berbasis teknologi baik itu WhatsApp, Zoom dan sebagainya. Ternyata kita sekarang dipaksa untuk melakukan e-learning ya. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran mempersiapkan perangkat pembelajaran. Setelah menyusun indikator pembelajaran, lalu menyusun tujuan pembelajaran. Hal ini termuat dalam A. Silabus pembelajaran, B. Rencana pelaksanaan pembelajaran,
C. Rencana penilaian pembelajaran. D. Analisis KI dan KD. E. Program semester. Silahkan dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option B, rencana pelaksanaan pembelajaran. Indikator dan tujuan pembelajaran adalah komponen dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut dengan RPP. Pada silabus tidak terdapat indikator dan tujuan pembelajaran. Ya. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Silabus dan RPP adalah pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang berupa rencana pembelajaran. Perbedaan antara silabus dan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran adalah: A. Silabus berisi kompetensi dasar dan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus berasal dari pengembangan standar isi dan standar kompetensi lulusan, dan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru dan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dibuat oleh guru sedangkan silabus dibuat oleh satuan pendidikan. E. Silabus berisi rincian kegiatan pembelajaran sedangkan RPP berisi pendekatan penilaian hasil belajar. Coba dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option A. Silabus berisi kompetensi dasar dan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. Ini perbedaan RPP dan silabus. Ya, perbedaan yang paling mencolok. Kita lihat silabus berisi kompetensi dasar dan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. KI dan KD dikembangkan dari standar kompetensi lulusan. Silabus dikembangkan dari KI dan KD, sementara RPP mengembangkan KD ke dalam indikator pencapaian kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. RPP disusun oleh masing-masing guru, sedangkan silabus dikembangkan oleh Kemendikbud. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dari hasil penilaian guru diperoleh beberapa siswa mencapai kriteria ketuntasan belajar dan ada juga yang belum mencapai kriteria ketuntasan belajar. Dari hasil oleh nilai tersebut dapat dijadikan sebagai bahan guru untuk melakukan tindak lanjut pembelajaran. Yang merupakan pemanfaatan hasil penilaian guru adalah kecuali: A. Memperbaiki program pembelajaran. B. Menyelenggarakan program pembelajaran bagi siswa yang hasilnya rendah. C. Menyelenggarakan pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi. D. Mengadministrasikan hasil penilaian. E. Menyusun laporan hasil penilaian. Silahkan dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option D, mengadministrasikan hasil penilaian. Ini dia beberapa tujuan dari analisis hasil penilaian. Tujuan dari analisis hasil penilaian adalah yang pertama memperbaiki program pembelajaran, ada ya. Kemudian yang kedua menyelenggarakan program pembelajaran bagi siswa yang hasilnya rendah, ada di option B. Kemudian yang ketiga menyelenggarakan pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi, ini yang C. Kemudian yang keempat menyusun laporan hasil penilaian, berarti yang kecuali itu adalah mengadministrasikan hasil penilaian. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya teman-teman biar lebih bermanfaat. Kita lihat soalnya. Pada sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran RPP,
Tertulis contoh rumusan indikator kompetensi menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika pendidik ingin menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah: A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, komponen proses, dan komponen output. B. Setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan operasi sistem dan komponen perangkat keras meliputi input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. E. Setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan perangkat keras dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Coba dijawab dulu. Jadi jawabannya adalah B ya. Setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar ya. Kita lihat pembahasannya. Tujuan pembelajaran meliputi komponen: A. Audience, dalam hal ini siswa. B. Behavior, dalam hal ini perilaku peserta didik yang diukur, misalkan menjelaskan kondisi operasi sistem dan perangkat keras. C. Condition, dalam hal ini kondisi yang diperlukan agar perilaku yang diukur dapat tercapai, misalkan setelah melaksanakan pembelajaran melalui. D. Degree, adalah tingkatan perilaku, misalkan dengan benar, dengan teliti, dengan tepat, dan dengan akurat, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya. Yang pertama, jangan lupa like, subscribe, dan share ya teman-teman. Guru setelah pembelajaran langsung memberikan penilaian praktik terhadap siswa dan mengumumkan hasilnya untuk siswa. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? A. Bagus karena guru tersebut telah menerapkan prinsip transparan. B. Bagus karena guru dapat mengetahui mana siswa yang sudah bisa dan mana siswa yang belum bisa. C. Kurang setuju karena seharusnya penilaian yang dipakai adalah proyek atau produk. D. Kurang setuju, seharusnya sebelum menilai guru membuat rubrik penilaian dulu agar hasilnya dapat terukur sesuai kriteria. E. Mengumumkan hasil penilaian di depan kelas menyebabkan siswa yang lemah kemampuannya akan merasa malu. Coba dijawab dulu. Jadi jawabannya adalah option D ya. Kurang setuju. Seharusnya sebelum menilai guru ada koma di sini. Guru membuat rubrik penilaian dulu agar hasilnya dapat terukur sesuai kriteria yang diinginkan ya, teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Dalam menilai praktik, langkah utamanya adalah membuat rubrik penilaian yang berisi serangkaian kegiatan yang akan diamati sejak awal sampai akhir. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Dalam menentukan jumlah alokasi waktu pada kompetensi dasar, Bu Dina selalu memperhatikan aspek-aspek di bawah ini kecuali: A. Jumlah minggu efektif. B. Jumlah dan keluasan KD. C. Kedalaman dan tingkat kesulitan KD. D. Tingkat kepentingan KD. E. Jangka waktu penggunaan media. Dijawab dulu.
Jadi jawabannya ada di option E, yaitu jangka waktu penggunaan media ya. Kita lihat pembahasannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat menentukan alokasi waktu KD adalah yang pertama jumlah minggu efektif. Jadi ada ya di option A. Yang kedua jumlah dan keluasan KD di option B. 3. Kedalaman dan tingkat kesulitan KD di option C. Yang keempat tingkat kepentingan atau urgensi KD. Tingkat kepentingan KD ada ya. Kecuali itu adalah jangka waktu penggunaan media. Jadi hati-hati dengan kata-kata seperti ini. Kadang kalau kita buru-buru kita tidak memperhatikan ini. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Penentuan alokasi waktu pada silabus berdasarkan A. Program tahunan, B. Program semester, C. Analisis minggu efektif, D. Kedalaman materi, E. SKL dan standar isi. Dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option C, yaitu analisis minggu efektif ya. Ini dia penjelasannya. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar di silabus didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya teman-teman. Kumpulan tugas siswa yang akan dijadikan bahan untuk menyusun laporan hasil belajar kepada orang tua disebut penilaian. A. Jurnal, B. Portofolio, C. Raport, D. Produk, E. Kinerja. Dijawab dulu. Jadi jawabannya adalah portofolio. Ini dia penjelasannya. Jurnal adalah catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik. Sedangkan portofolio adalah kumpulan tugas karya yang dihasilkan peserta didik sebagai bahan penilaian. Yang selanjutnya adalah produk, jenis penilaian keterampilan dalam menghasilkan produk. Kemudian ada kinerja penilaian yang mengakomodasi kompetensi proses dan produk hasil. Selanjutnya adalah raport, laporan akhir hasil belajar tiap semester ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Perhatikan teknik-teknik penilaian berikut. 1. Observasi, 2. Pertanyaan langsung, 3. Laporan tertulis, 4. Laporan diri, 5. Tes tertulis. Soalnya, teknik penilaian sikap yang tepat adalah A. 123, B. 135, C. 124, D. 125, E. 145. Coba dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option C, yaitu 124 ya. Ini dia penjelasannya atau pembahasannya. Teknik penilaian sikap yang pertama ada observasi atau pengamatan sesuai ya, 1. Yang kedua penilaian diri ya. Penilaian diri ya, ini dia yang keempat ya. Ketiga penilaian antar teman, tidak ada ya di option di sini. Kemudian jurnal juga tidak ada. Selanjutnya pertanyaan langsung atau interview. Pertanyaan langsung atau interview. Jadi cocok ya, ada 1, 2, dan 4 ya. Jelas ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oh ternyata sudah habis.
Sekian dulu pembahasan pada kesempatan kali ini. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Silakan berkomentar teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan bantu share. Insyaallah kita akan lanjut terus sosial kepribadian, pedagogi maupun mapel-mapel yang lain. Mudah-mudahan keburu sebelum teman-teman UP nanti. Semoga diluluskan, semoga dimudahkan UP-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.